Militer Rusia 16 Agustus merilis rekaman kru peluncur roket ganda MLRS Grad menghancurkan posisi tembak dan konsentrasi tenaga angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk. Dengan dukungan detasemen pengintaian UAV, penembak artileri roket menghancurkan posisi tembak yang disamarkan dan personel musuh, demikian keterangan videonya. Penghancuran sasaran musuh direkam kamera pengintai sebagai laporan ke komandan unit. Presiden Volodymyr Zelensky mengonfirmasi dalam pidatonya 15 Agustus bahwa pasukan Ukraina berhasil merebut seluruh kota Sudzha di Kursk Oblast milik Rusia. Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Syrsky melaporkan bahwa pasukan Ukraina telah menguasai lebih dari 80 permukiman di Kursk Oblast selama operasi yang sedang berlangsung, kata Zelensky. Ukraina sedang membangun pemerintahan militer di kota Sudzha, tambah Zelensky. Sebelumnya pada 15 Agustus, Syrsky mengatakan bahwa Ukraina mendirikan pemerintahan militer pertama di wilayah yang dikuasai Ukraina di Kursk Oblast milik Rusia, yang akan dipimpin oleh Jenderal Eduard Moskalyov, mantan komandan pasukan gabungan. Pasukan Ukraina di Kursk Oblast maju sejauh 35 km dan menguasai 1.150 km persegi wilayah Rusia, kata Syrsky dalam laporannya. Secara total, 82 permukiman Rusia berada di bawah kendali Ukraina hingga 15 Agustus, menurut Syrsky. Sudzha terletak kurang dari 10 km, 6 mil, dari perbatasan dengan Ukraina, sedangkan kota Kursk terletak 85 km, 53 mil, di timur Laut Sudzha. Militer Rusia merilis rekaman penyergapan terhadap konvoi kendaraan lapis baja Ukraina di wilayah Kursk. Video dipublikasikan Russian Army 16 Agustus. Tampaknya ini adalah bagian dari penghancuran kendaraan lapis baja yang videonya dipublikasikan sehari sebelumnya, demikian keterangan videonya. Dalam 24 jam terakhir, militer Rusia mengklaim menetralkan dan menangkap ratusan tentara Ukraina yang menerobos wilayah Kursk. Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan rekaman sejumlah personel Ukraina dari Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 dan Brigade Mekanis ke-154 yang ditangkap di wilayah Kursk.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 16 Agustus militer Rusia total kehilangan 596.950 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.330 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.496 tank, 16.461 kendaraan tempur lapis baja, 22.848 kendaraan dan tangki bahan bakar, 16.927 sistem artileri, 1.159 sistem roket peluncur ganda, 922 sistem pertahanan udara, 367 pesawat terbang, 328 helikopter, 13.659 pesawat tanpa awak, awak penerbangan Angkatan Darat dengan helikopter Mi-28NM pada malam hari menyerang konsentrasi tenaga kerja, peralatan militer lapis baja dan otomotif unit Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan dilakukan dengan menggunakan peluru kendali VIR terhadap sasaran yang diintai. Usai menggunakan senjata pesawat, awak kapal melakukan manuver anti-misil, melepaskan perangkap panas dan kembali ke lokasi pemberangkatan. Menurut laporan intelijen, seluruh target tersebut berhasil dihancurkan, demikian video dilansir militer Rusia 16 Agustus. Militer Rusia 15 Agustus merilis rekaman awak sistem taktis operasional Iskander menghancurkan peluncur roket HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat yang beroperasi di wilayah Sumy. Dalam pernyataan resmi, Rusia menyebut MLRS buatan Amerika Serikat ini dipakai Ukraina menggempur wilayah Rusia di Kursk seperti dalam rekaman yang dibagikan Kemenhan Rusia. Akibat serangan tersebut, peluncur HIMARS MLRS, paket tambahan, 6 proyektil, serta 2 kendaraan penjaga hancur. Rusia sudah merikis jumlah personel musuh yang dinetralkan akibat serangan rudal jarak menengah Iskandar. Sebelumnya, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Syrsky terus melaporkan situasi garis depan dan operasi di wilayah Kursk Rusia kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Meskipun pertempuran yang sulit dan intens, kemajuan pasukan kita di Kursk terus berlanjut. Sebanyak 74 pemukiman berada di bawah kendali Ukraina. Inspeksi dan tindakan stabilisasi dilakukan di sana. Pengembangan solusi kemanusiaan untuk wilayah-wilayah ini terus berlanjut. Saya berterima kasih kepada prajurit kami atas layanan heroik mereka, kata Zelensky melalui pernyataan resmi 14 Agustus waktu Kiev. Kelompok pejuang Ceknya di grup Aida, Ahmad, merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk dengan drone FPV. Awak drone FPV Ahmad menghancurkan 2 kendaraan lapis baja milik Ukraina. Salah satunya berada di desa Mihailovka, wilayah Kursk. Rekaman lain, video penghancuran tank Challenger 2 kiriman Inggris milik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat desa Otradnoye di wilayah Kursk. Kendati pun sudah disamarkan, kendaraan tempur dari London ini menjadi santapan empuk drone FPV Rusia. Video dipublikasikan 16 Agustus.